warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Novian Subandi dengan NIM 200321100079. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis PET, yaitu pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan sosial terhadap motivasi belajar serta dampaknya pada prestasi siswa. Untuk definisi dari analisis PET sendiri, yaitu PET analisis merupakan perluasan dari regresi linear berganda dan yang memungkinkan analisis model-model yang lebih kompleks menurut Strainer tahun 2005. Kemudian menurut Robert de Rethover 1993, analisis PET ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Sedangkan menurut Paul Webley pada tahun 1997, PET analisis merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikan hubungan sebab akibat hipotekal dalam seperangkat variabel. Kemudian dapat disimpulkan PET analisis dapat dikatakan sebagai kepanjangan dari analisis regresi berganda. Meski didasarkan sejarah terdapat perbedaan dasar antara PET analisis yang bersifat independen terhadap prosedur statistik dalam menentukan hubungan sebab akibat. Sedang regresi linear memang merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel yang dikaji. Tujuan dari analisis PET sendiri yaitu melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori, menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang beruntun secara temporer, menggambar dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya, dan mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya, menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen exogenous atau lebih terhadap variabel dependen endogenous lainnya. Kemudian untuk asumsi-asumsi dari analisis PET sendiri yaitu satu, pada model analisis jalur, hubungan antar variabel adalah bersifat linear, adaptif, dan bersifat normal. Dua, hanya sistem aliran kausal sesuatu ke satu arah, artinya tidak ada arah kausalitas yang berputar-putar. 3. Variabel tergantung endogen minimal dalam skala ukur interval dan rasio. 4. Menggunakan sampel probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel untuk memberi peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 5. Variabel yang diamati tanpa kesalahan, pengukuran instrumen yang valid dan reliable, artinya variabel yang dapat diamati langsung dapat diobservasi. Kemudian kerangka pemikiran yaitu lingkungan keluarga sebagai X1, motivasi sebagai Y, lingkungan sosial sebagai X2, prestasi siswa sebagai Z. Untuk hipotesis yang akan diuji yaitu 1. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. 2. Pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z. 3. Pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Untuk analisis PET menggunakan SPSS sendiri, silakan tonton video berikut. Untuk analisis PET menggunakan aplikasi SPSS, pertama kita membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu, kemudian kita ke variable view. Untuk namanya kita isi dengan variabel-variabel, yaitu yang pertama ada X1, kemudian yang kedua ada X2, yang ketiga ada Y, dan yang keempat ada Z. Kemudian untuk kolom label kita beri nama-nama variabel. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga untuk yang X1, dan untuk yang X2 lingkungan sosial. Untuk yang ketiga motivasi belajar. Untuk yang keempat, prestasi siswa.
Setelah variabel dan nama variabel selesai, kita kembali ke data view. Kita masukkan data yang sudah saya miliki, yaitu sejumlah dengan 98 responden. Kita copy dari Excel ke SPSS-nya. Kemudian kita masukkan ke aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita pilih menu analisis, kemudian pilih regresi, kemudian pilih linear. Untuk variabel lingkungan keluarga kita ke independen, lingkungan sosial sebagai independen, dan motivasi belajar sebagai dependen. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasil SPSS-nya. Ini untuk jalur yang pertama. Kemudian untuk yang jalur kedua, kita kembali ke aplikasi SPSS-nya lagi. Hanya saja sebelum dari independennya riset terlebih dahulu, lingkungan sosial, kemudian kita masukkan lingkungan keluarga sebagai independen, lingkungan sosial sebagai independen, motivasi belajar sebagai independen, dan prestasi belajar sebagai dependen. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasil SPSS-nya. Untuk pembahasan dari hasil SPSS-nya silakan tonton video selanjutnya. Untuk hasil dari pembahasan jalur 1 menggunakan analisis SPSS, yaitu mengacu pada output regresi model 1, pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari variabel kedua yaitu X1 sama dengan 0,004 dan X2 sama dengan 0,000, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menyimpulkan bahwa regresi model 1 yakni X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Besarnya nilai R2 atau R-square yang terdapat pada tabel model Sumery adalah sebesar 0,336. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau pengaruh X1 dan X2 terhadap Y sebesar 33,6%. Untuk menentukan nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar 1 min 0,336 dan dengan hasil 0,814. Kemudian untuk analisis jalur 2, yaitu berdasarkan output regresi model 2 pada bagian tabel koefisien, diketahui bahwa nilai signifikan dari variabel ketiga yaitu X1 dan sebesar 0,075, X2 sebesar 0,4049 dan Y sama dengan 0,000, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa regresi model 2 yakni variabel X1, X2, dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Besarnya nilai R2 atau R-square yang terdapat pada tabel model Sumery adalah sebesar 0,602. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 60,2%. Sementara untuk nilai E2 sendiri, kita menggunakan rumus yaitu akar 1 min 0602 sama dengan 0630. Maka dapat dihasilkan diagram jalur sebagai berikut. Untuk kesimpulannya yaitu analisis pengaruh X1 terhadap Y dari analisis yang diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,004 lebih kecil 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Analisis pengaruh X2 terhadap Y dari analisis yang diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Analisis pengaruh X1 terhadap Z dari analisis diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,024 lebih kecil 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Kemudian analisis pengaruh X2 terhadap Z
Dari analisis diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Analisis pengaruh terhadap Z. Dari analisis diperoleh bahwa nilai signifikansi Y sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Kemudian yang keenam, analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 0,136. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,274 dikali 0,157 sama dengan 0,43. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,136 ditambah 0,043 sama dengan 0,086. Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,136 dan berpengaruh tidak langsung sebesar 0,043, yang berarti bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap Z. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun salah informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.